Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berjumpa, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, wabil khusus salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa, kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik yang telah tiada maupun yang masih ada, diampunilah Allah Subhanahu wa taala. Pun kita bacakan surah Al-Fatihah untuk putri dari Bapak Udin merawat kita yang baru kemarin hari Jumat punya cucu baru. Ya, kita yang baru punya cucu baru dari putrinya yang pertama, Risalah ya, Ilahi. Kita ya, kemudian kita lanjut juga, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum Pak Mono bin Bulan dan almarhumah Ibu Kartina binti Betapun. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita pun. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa salah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azimin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتبارك الله تعالى ورحمته وهداية وتوفيقه إلى درد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيت الدارين إلى درد مصنفة الكتاب وإلى درجة شيخا شلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسعا. والحبيب الذي درج شفاعته لكل هون من الأهون مقتحم. يا رب بالمصطفى
مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat dari Abu Salim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati." Siapa saja sataro yang menutup aib musliman seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirati, maka niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan alhamdulillah. Ya jadi begitu. Jadi siapa saja yang memang telah menutup aib saudaranya, maka di dunia ini dan di akhirat nanti Allah akan tutupi aibnya. Gitu. Nutupi aibnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana aw ma kana al-abdu fi auni akhihi. Karena Allah itu senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya di secara muslim. Jadi kalau kita pengen aib-aib kita, jelek-jeleknya kita, bau-baunya kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya jaga sikap kita, pelihara diri kita, pelihara lisan kita, pelihara mata kita, pelihara tangan kita untuk membuka aib saudara kita. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau mau begitu, gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya tiada gading yang tak tetap. Manusia artinya manusia nggak ada yang sempurna, gitu kan ya? Nggak ada yang sempurna. Gitu. Tiada gading yang tak retak. Sekuat apapun pribadi seseorang, pasti celah daripada celah aibnya itu pasti ada. Sealim apapun, sedermawan apapun, itu begitu. Nah gitu. Jadi kita nggak usah, udah nggak usah. Jadi nggak usah kita kuah-kuah apalagi kita fitnah, jangan. Gitu kan. Kadang kita menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kesenangan kalau apa? Kalau aib orang lain itu terbuka lebar sehingga orang lain tersebut malu, menjadi bahan tertawaan kita. Begitu nggak Pak? Iya. Dan ini dididik dari sejak kapan? Dididik dari sejak apa? Dididik dari sejak pergaulan kita kecil. Ada orang jatuh, anak jatuh nih, kita tolongin apa kita syukurin? Betul, langsung diurut mah ya, syukur kan? Gitu. Nah sebelum diurut, kira-kira teman-temannya banyak yang nolongin apa banyak yang ngetawain? Banyak, sebagian. Sebagian yang ngetawain kan gitu ya? Gitu kan ya. Nah ini satu pendidikan. Apalagi terkait tentang aib orang yang memang pada dasarnya kita pernah kecewa olehnya, gitu kan ya? Apalagi kaitan dengan aib seseorang yang pernah mengecewakan kita. Tahu-tahu suatu saat aibnya itu terbuka lebar, kan gitu kan ya? Wah ini kesempatan, saling serang menyerang, saling timbal balik dengan kenegatifan, saling buka membuka aib, bukan untuk
mengobati, tetapi untuk lebih mendalam di dalam luka. Apakah itu pribadi sejati seorang muslim? Pertanyaannya begitu. Apakah itu pribadi sejati seorang muslim? Jelasnya tidak. Gitu ya Pak ya. Apalagi kalau dibuka di depan apa? Jadi nggak ada. Itu begitu. Gitu ya. Oleh karenanya gini, Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan, sudurul ahrari kuburul asrari. Gitu. Sudurul ahrari, hati orang yang benar-benar merdeka adalah kuburul asrari. Hati orang-orang yang betul-betul merdeka adalah kuburul asrari, laksana kuburan orang-orang yang menutup aib orang lain. Kalau jiwa seorang yang sejati, hatinya, pikirannya itu enggak sibuk dengan aib orang lain. Enggak begitu. Wah, di kesempatan nih, nanti di forum nanti saya akan buka aib dia supaya dia malu. Gitu. Saya telanjangin dia. Apakah sejatinya sifat seorang muslim seperti itu? Iya Pak? Ya enggak. Kan gitu, al muslim akhul muslim. Kan gitu. Seorang Islam, seorang muslim akhul muslim, ya saudaranya. Masa saudara saling membuka aib, saling mengobati, saling menutupi, kan gitu ya, saling mengingatkan dengan baik. Kalau iya, bukan di depan orang langsung, dulu yang salah nih, lihat nih orang-orang para jemaah nih, dia nih yang begini-begini. Nggak begitu. Kenapa? Kita juga nggak pengen kita dalam posisi seperti dia. Coba bayangkan seandainya kita dalam posisi seperti dia, dibuka aib kita, kesalahan kita, keluarga kita di halayak umum, kira-kira malu nggak kita? Itu di dunia. Oleh karenanya Allah mengatakan, mohon maaf, oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan, siapa aja yang suka menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Udah selesai, cukup. Udah cukup. Kecuali kalau kita kan itu memohon meminta pendapat dari orang yang bijak, orang yang alim untuk mencari solusi. Nah, itu beda. Sekalian ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kisah. Ibnu Qudamah menyebutkan kisah bahwa pada zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman siapa? Nabi Musa alaihi salam. Itu Bani Israel ditimpa musim kemarau yang panjang. Lama gitu. Musim kemarau yang panjang. Kemudian mereka pun berkumpul mendatangi nabi mereka. Siapa nabi mereka? Nabi Musa. Karena Bani Israel datang tuh, ya kan, umatnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa karena kemarau berkepanjangan. Kalau udah kagak ada air, semua aktivitas susah, gitu kan ya. Bukan hanya manusia, tumbuhan, binatang, kan gitu ya, sulit kalau udah gak ada air. Nah, langsung kemudian mereka pun berkata, wahai kalimullah, wahai Nabi Musa yang suka, yang senang bercakap-cakap dengan Allah. Kalimullah kan terima, ya kalimullah. Berdoalah kepada Rabbmu, Tuhanmu, agar dia menurunkan hujan kepada kami. Lalu berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya menuju padang pasir yang luas. Ini kan gitu ya.
Kalau di kita sholat kan gitu ya, sholat berangkat tuh bersama kaumnya dengan jumlah kurang lebih 70.000 orang. Kira-kira kalau 70.000 banyak nggak? Banyak. Gitu kan? Nabi Musa. Lah mulailah mereka berdoa dengan kondisi yang lusuh, penuh debu, haus dan lapar. Emang betul kan? Emang betul orang air susah. Gitu. Lalu Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat kasih sayang-Mu, kasihanilah anak-anak dan orang-orang yang mengabdi, gitu. Hewan-hewan dan orang-orang tua yang ruku dan sujud, gitu. Setelah itu, setelah Nabi Musa itu berdoa, biasanya kalau Nabi Musa berdoa langsung top chair kan gitu kan ya. Tapi ternyata apa? Langit tetap terang benderang. Matahari pun bersinar makin kemilau. Gimana ini ceritanya, kok ada apa ini? Kan gitu ya. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, wahai Tuhanku, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah kami hujan. Nah, setelah itu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, kalimullah, ya kan, alaihi salam. Hai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara 70.000 ini ada satu orang hamba yang seneng bermaksiat nggak berhenti sampai 40 tahun lamanya. Dari 40 tahun yang lalu nih nggak berhenti ini dia ngapain? Maksiat. 40 tahun itu waktu yang panjang apa sebentar menurut kita? Panjang, Pak. Panjang. Kan ada orang yang sampai seusia sekarang tua tapi terus saja maksiat banyak gitu. Gimana saya pengen nurunin, kata Allah, aku ingin nurunin hujan rahmat kepada kalian, atas kalian, sedangkan di antara kalian tersebut ada seorang hamba yang terus menerus dari 40 tahun yang lalu maksiat aja kerjaannya. Kan nyebelin ya, nyebelin. Gara-gara dia akhirnya hujan kagak turun. Gara-gara dia akhirnya manusia, binatang, hewan semuanya tertimpa musibah. Paham ya? Nah, gitu. Makanya musibah itu bukan hanya disebabkan yang lain, tetapi pun ada satu orang aja di antara kita yang melakukan maksiat, maka rahmat berkah Allah belum tentu bisa tuh. Nah, kemudian setelah mendengar itu Nabi Musa kan gitu ya, terus kata Allah apalagi, keluarkanlah ia di depan manusia. Musa, keluarkanlah ia di depan manusia agar dia berdiri di depan kalian semua, karena dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian. Awalnya nih Allah berfirman seperti itu kepada Nabi Musa, udah keluarin deh gitu. Kalau ente pengen hujan kan ente butuh kan hujan, keluarin dulu tuh, keluarin dulu cucuk, apa cucuk ya, duri, nah, kan gitu kan. Keluarin satu duri itu yang menyebabkan aku nggak mau nurunin tuh, gara-gara dia aneh nggak mau datang ke sono. Karena ada Pak, kadang begitu. Ada siapa yang hadir di sono pertemuan? Ada sih dia, nggak ada. Begitu pula malaikat. Padahal kita udah baca zikir, kita udah baca tasbih, kita udah baca tahmid, kita udah baca takbir, kita udah baca yang lainnya. Malaikat rahmat nggak mau nyamperin karena kenapa? Ada si dia. Hati-hati. Makanya kita udah dikir sini, dikir sono, atau yang lainnya, atau tirakat sini, tirakat sono, kan gitu ya. Tetapi kok terpending terus, kita lihat-lihat. Mungkin di antara diri kita, di antara sifat kita ada hal-hal buruk yang membuat rahmat berkah Allah tersebut itu nggak datang, nggak turun kepada kita. Hati-hati.
Nah, apalagi maka Nabi Musa pun teriak di tengah-tengah kaumnya. Dapat khobar begitu kan, dapat firman dari Allah begitu, Nabi Musa ya kesel juga kan gitu, gara-gara satu orang ini nih, jadi semuanya kena imbas. Apa gitu? Kata Nabi Musa, ya ayyuhal abdu, wahai hamba al-asi yang maksiat, yang tukang maksiat, alladzi yubarizullaha mundu arba'ina sana. Hai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang ada satu hamba sejak 40 tahun yang lalu, ukhruj min baini adharina, kan gitu, keluarlah ke hadapan kami, fabika muni'anal matar, karena sebab engkaulah hujan tak kunjung turun. Kesel. Nah, setelah Nabi Musa teriak kayak begitu, seorang laki-laki ahli maksiat melirik ke kanan dan ke kiri. Ini ahli maksiat nih, satu orang itu. Maka tak seorang pun yang keluar di depan manusia. Saat itu pula ia sadar kalau dirinya lah yang dimaksud. Oh dia, ternyata dia nih kan gitu ya. Ternyata dia. Lalu ia pun berkata dalam hatinya, belum ada yang keluar belum, tapi orang yang maksiat ini sadar, oh ternyata emang saya nih, kan gitu. Allah ingetin. Kemudian dia berkata dalam hatinya, ya Allah, kalau aku keluar ke depan manusia, maka akan terbuka rahasiaku, aibku, cacatku, dosaku di hadapan 70.000 orang. Kan gitu. Bayangkan pasti mereka akan menghinaku, merendahkanku, bahkan bisa membunuhku, kan gitu ya. Gitu ya. Sepanjang hidupku sampai akhir hayatku pasti aku akan hina di hadapan mereka. Kira-kira gitu kan. Bergumam apa? Dialog, ngadu kepada Allah dengan hatinya. Kalau aku tidak berterus terang, namun kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tak akan turun. Gimana ya Allah, saya bingung. Ya kita posisikan diri kita kayak orang itu gimana coba? Kalau keluar habis, kalau nggak keluar kasihan juga. Hujan nggak bakal turun. Akhirnya tuh orang apa? Kepalanya tertunduk malu, kemudian nyesel, tobat. Ini tobatnya orang. Orang tobat itu nggak kudu dipaksa-paksa, kudu diinjak, kudu dipukulin, kagak. Akhirnya dia tobat, kemudian nyesel, lalu tanpa terasa air mata taubatnya pun, air mata penyesalan pun menetes dari kedua kelopak matanya, langsung sesebukan. Sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun lamanya. Itu pula engkau menutupi aibku. Selama 40 tahun aku maksiat. Selama 40 tahun aku maksiat, apa korupsi, apa melihat hal yang kurang baik, apa itu minum, apa judi. Selama 40 tahun itu pula engkau menutupi aibku. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui hal itu, termasuk orang yang terdekatku, yaitu istriku. Nah gitu kan. Biasanya paling tahu kan gini. Nah kan gitu kan ya. Lah iya, engkau telah menutupiku ya Allah selama 40 tahun. Makanya jangan bangga, jangan seneng kalau kita aib, kita kalau kata maksiat, orang lain nggak tahu. Hati-hati, Allah Maha tahu. Hati-hati gitu. Wah, kan gitu ya. Kemudian gitu ya, sungguh sekarang aku bertobat kepadamu, maka terimalah taubatku. Nah itu, belum sempatlah orang yang maksiat 40 tahun ini mengakhiri doanya, lalu awan-awan tebal pun bergumpal semakin tebal, menghitam, lalu turunlah air hujan turun. Nabi Musa heran, ya kan? Nabi Musa heran. Lah kok bisa kayak begitu? Katanya tuh ada yang antara 70.000 itu kudu keluar dulu, tapi ya belum ada yang keluar, udah turun
hujan. Nabi Musa heran, lalu berkata, ya Allah, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun tak seorang pun yang keluar di depan manusia, di depan kami ini nggak ada. Kok ujung-ujung udah turunin, katanya ada yang ahli maksiat. Gimana ceritanya? Kan gitu kan ya. Nah, Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, aku menurunkan hujan karena seorang hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun. Gitu, karena dia sudah tobat. Nabi Musa pun berkata, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku hamba yang taat itu. Nabi Musa pengen tahu orangnya, tetap penasaran, wajar kan, dasar manusia penasaran gitu. Mana nih orangnya ya Allah. Tapi apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inni lam afdahu. Ya Musa, aku tidak akan membuka aibnya. Wa huwa ya'sini, padahal ia bermaksiat kepadaku. Afdahu wa huwa yuti'uni. Ini. Musa, aku nggak bakal buka identitas orang tersebut, nggak bakal buka. Padahal aku tahu dia udah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Tapi dia udah tobat Musa. Dia udah tobat, udah taat taubatan nasuha kepadaku. Apakah aku akan membuka aib hambaku yang telah tobat dan taat kepadaku? Nggak bakal. Nggak bakal. Gitu. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Jadikan aib orang lain yang kita ketahui sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk gitu viral, agar terhindar dari hal yang serupa, agar terhindar dari apa? Sifat aib orang tersebut. Kadang tanpa kita sadari, kalau kita ngebuka aib orang lain, kita suatu saat Allah akan menggiring kita melakukan aib tersebut, dan orang lain pun akan mengetahuinya. Paham nggak? Itu Allah akan buktikan di dunia. Siapa yang suka membuka aib orang lain, bukan maksudnya untuk memperbaiki ya, tetapi karena menjadi kesenangan, karena dendam dan yang lainnya, maka suatu saat, namun pasti suatu saat Allah, kalau dia nggak taubatan nasuha nih, Allah akan buka aibnya di hadapan umum, dan dia akan lebih malu dari hal itu. Hati-hati. Oleh karena itu, kalau kita melihat aib orang lain, kita lihat diri kita. Saya sudah seperti itu, apa saya begitu nggak ya? Kalau emang seperti itu sama, kita harus perbaiki diri kita. Kalau enggak, kita wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih karena Allah memelihara diri kita tidak melakukan hal tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan. Mungkin antara ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah masjid kita ini, ada satu jamaah dia tidur di sini, menjorok, cara menyampaikannya gimana ya, Pak? Ya. Terima kasih. Dibilang juga ngeyel gitu, kadang-kadang hati kita kan juga kesal gitu. Bagaimana caranya? Harusnya dia jaga ini masjid, bukannya dikotorin. Kalau dibilangin sama orang marah dia. Ngambek. Sudah enggak ya, ini yang disebut. Alasannya banyak. Oh, gitu. Punya kampliknya lah ini. Oh, ini gitu. Masjid. Iya. Seharusnya jaga ini masjid. Iya. Kalau kita emang mau numpang di masjid, mau tidur di masjid. Kalau saya kan orangnya suka lain gitu. Bicara ini gimana ya, Bang? Iya. Ini kesempatannya. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Di masjid ini punya umat, bukan punya perorangan, bukan warisan. Paham ya? Jadi ini bukan warisan. Apalagi kaitan kita bicara tentang ini masjid, tentang tanahnya, padang masjid yang antaranya, kan gitu kan ya. Bangunannya pun ini hasil dari
umat, bukan milik pribadi. Namanya iya, bisa nggak dipindah di tempat lain? Bisa aja. Karena ini punya umat, maka kita harus jaga, pelihara sama-sama. Jaga apanya? Jaga ketertibannya, jaga kebersihannya, jaga kesuciannya, sehingga membuat seluruh umat yang ingin ibadah di sini menjadi nyaman, menjadi tenang. Sekali lagi, ini bukan milik pribadi, bukan jadi warisan, bukan. Ingat ya, itu seperti itu. Apalagi kaitan sudah, oh masjid itu diwakafkan. Yang namanya wakaf itu nggak bisa dijual, nggak bisa dijual. Kalau udah diwakafkan, wakaf namanya berhenti, udah nggak bisa jadi waris, nggak bisa. Apalagi terlebih kalau bukan wakaf, milik bersama. Jaga makanan, kan gitu ya, kita jaga minuman, aktivitas. Bahkan kalau memang ada yang kotor, bukan karena kita, disebabkan orang lain, ya dibersihkan. Naruh pakaian, naruh sarung, kan gitu ya. Kemudian jaga adab di dalam masjid, nutup aurat, bicara juga yang pelan-pelan. Ada orang yang ibadah. Jadi gitu kira-kira ya, gitu ya. Nah kalau diingatkan yang baik, harus berterima kasih. Karena kenapa? Masih ditutupi aibnya, nggak diumumin di depan halayak umum. Diingetin nih sama temennya, ente jaga dong kebersihan, ini kan masjid. Terima kasih, bukan malah ngambek. Kalau ngambek berarti masih punya egonya besar. Kalau egonya besar, malaikat nggak bakal nyamperin, malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut seneng nyamperin. Hati-hati. Loh iya kan gitu. Loh iya kan, hati-hati nih. Di penghujung usia kita nggak tahu, gitu kan ya. Kan kita pengen di penghujung usia kita, gitu ya, itu wangi, layaknya minyak misik yang beneran, minyak misiknya Mekah, Madinah, bukan minyak misiknya lantu dia. Jadi sekali lagi itu gitu, tolong dijaga sama. Kalau diingetin terima kasih, yang ngingetin juga kita pelan-pelan. Bahasa kan gitu ya, sekali, 2 kali, artinya begitu. Kasihan merebut yang ada di sini dan lainnya, kan gitu kan ya. Saling kira-kira gitu ya, gitu. Jadi ngingetin kita. Nah dalam forum ini kita ingetin sama-sama, gitu kan ya, tanpa menyebut nama, nggak boleh, kan gitu ya. Saling menjaga, jaga kebersihan, jaga kesucian, jaga adab, bicara, istirahat sambil tafakur, sambil iktikaf. Zaman pertama-tama mau ke sini, ke saya gitu, tak mau di sini silakan, saya bilang. Saya bukan ketua kan, tapi kudu dijaga. Nah, semuanya kan? Kan gitu. Buat sama-sama. Betul. Untuk ketertiban, kebersihan, kenyamanan. Intinya begitu ya? Alhamdulillah. Gitu ya? Ada lagi yang lainnya? Kira-kira? Ya, apa tadi? Kan salah. Tapi dia misalkan punya sifat pencabulan, itu kan kalau misalkan kita nggak bilang aibnya, jadi masalah ke yang lain. Bagus. Jadi itu kayak kejadian gitu kan harusnya itu kita buka, Ustaz. Betul. Jangan ditutup-tutup. Betul. Bagaimana tuh untuk memaknainya? Iya. Nah, terima kasih. Sudah kan tadi? Ya. Oleh karenanya bagaimana kalau memang ada kasus seperti itu yang merugikan umum? Ini pengecualian. Harus diselusuri, harus. Itu begitu, harus diselusuri, harus. Kenapa? Kalau nggak diselusuri,
dan harus nggak ditindak kan gitu ya, maka akan terus menerus terjadi maksiat. Namun sebatas, bukan jadi bahan omongan biasa. Tapi kasus ini kita buka untuk diperbaiki, untuk diobati. Bagaimana caranya? Dilihat, ditindak apa benar, diinterogasi kan gitu kan, dengan saksi yang ada. Kalaupun benar ya sudah, ya kan gitu kan ya. Ini bagaimana tindakannya? Harus ada ketegasan dari majelis ulama, dari kumpulan para kiai, dari para pemerintah, bagaimana sikapnya. Nah itu dia, tanpa pun harus diviralkan. Kalau ada berita gitu viral Pak, kita nggak usah langsung viralin lagi, nggak usah, cukup untuk kita, kemudian kita hati-hati. Artinya begitu, itu kita sudah menutup aib. Nah bagi yang bertugas, berlaku sebagai aparat, sebagai ulama yang mempunyai tugasnya, silahkan. Dan kita yang nggak usah banyak-banyak diangkat bahasanya gitu. Karena ini namanya oknum kan. Nah bisa terkena kepada yang lainnya kan gitu, menjadi jelek kan nama yang lainnya. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi ini pengecualian dengan penanganan yang cukup profesional. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Sudah? Alhamdulillah ya. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini dari Pak Udin ya. Alhamdulillah nih. Jadi tasyakuran dari cucunya, belum dapat nama belum. Oh iya. Tapi ini kalau nama ibunya namanya Risalah Ilahiyah. Wah, Risalah Ilahiyah. Ini kayaknya kayak apa? Judul film sinetron. Judul film sinetron karena pemain ini sini. Oh gitu ya. Oke, titipan. Ya mudah-mudahan bisa amanah. Nah mudah-mudahan nanti kasih nama yang baik ya. Gitu, nama yang baik. Ini kan bulan haji nih, bulan haram, bulan yang suci. Kira-kira cocok ya apa namanya? Apa? Oh, namain aja Dzulhijjah. Tadi sebut dulu. Ya mudah-mudahan nanti cari nama yang baik lah, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Kita baca suratul Fatihah buat kita semua. Sekali lagi pertemuan ini kita saling mengingatin, bukan untuk buka aib. Kita pengennya nutup aib, saling memperbaiki sehingga menjadi indah semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu Pak Haji, saya mau usul nih. Assalamualaikum. Pak Haji, saya suka sudah nama diri sendiri. Mana ya Pak Haji? Apa? Suzon diri sendiri. Oh gitu. Saya suka masih saya sendiri. Oh gitu. Mengeluh orang yang suka suudzon sama diri sendiri, suka mengeluh, berarti dia suudzon kepada Allah. Orang yang suka suudzon kepada diri sendiri, itu artinya kan mengeluh. Kenapa kok saya begini? Oh, kenapa nasib saya begini? Gitu kan? Itu berarti masih nggak nerima, nggak ridho, nggak rela kepada keputusannya Allah. Kalau orang yang nggak ridho, nggak rela kepada keputusannya Allah, biasanya hati dan pikirannya nggak tenang, nggak bakal tenang. Betul. Pun dikasih nantinya, dikasih harta atau jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tapi kalau masih mengeluh nggak bakal tenang. Nah, bagaimana caranya? Terima apa yang kita apa yang kita ada, apa yang kita miliki sekarang ini, terima. Dan akui apa? Itu atas kedoliman dan dosa kita, kebodohan kita dalam ibadah, dalam aktivitas, kedoliman kita terhadap diri kita dan orang lain dan kepada Allah. Makanya kalau begitu
terima dulu diri kita. Di mana kita bisa diterima oleh diri kita, kita sendiri aja nggak mau menerima diri kita. Paham nggak? Ridho dengan Allah, keputusannya Allah. Husnudzon, ya sudah, ini udah bagiannya saya. Sekarang bagaimana ke depannya, ya Allah? Saya masih dikasih kesempatan hidup, masih bisa nafas, masih bisa berjalan, sehat. Mohon maaf, nggak seperti orang lain yang seusia saya. Walaupun keadaan ekonomi saya ya begini, gitu kan begitu. Kita kan ya. Tapi saya terima, saya bersyukur nikmat Engkau begitu banyak kan ya, saya terima. Dan hal seperti ini saya ampuni ya Allah. Gitu. Menerima zahir, pikiran dan hati. Terima dulu. Dari menerima baru mengakui. Gimana pengen ngakuin orang nerimanya kagak? Menerima kalau kita yang salah, menerima kalau kita yang zalim, menerima karena kita yang bodoh. Setelah menerima, mengakui kita yang zalim, mengakui kita yang bodoh, mengakui kita yang jahil. Dari menerima, mengakui, baru yang ketiga apa fasenya? Memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Tobat. Tobatnya bagaimana diantaranya? Benerin lagi itikad. Bagaimana caranya? Banyak-banyak membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah taubat, setelah apa? Memperbaiki, baru mohon kepada Allah rahmat dan berkahnya. Insya Allah lakukan hal itu. Ini bukan buat beliau saja, tapi buat kita semua. Kira-kira gitu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dukhulina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana dalam zaman marhuman wa tafarruqana min tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syadid wa la matan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.